Banyak yang kaget, banyak yang bertanya-tanya, Bang, Infinix Note 60 5G ini harganya 4 jutaan. Mahal, mahal, mahal. Bukannya Infinix Note series itu spesialis 3 jutaan ya? Jujur ya, pas pertama aku dengar harganya pun aku juga bereaksi yang sama. Tapi apalah daya ya, ketika kita melihat kondisi pasar teknologi tahun 2026 ini yang udah berbeda. Kalau gitu langsung aja kita bahas Infinix Note 60 5G ini. Apa yang bener beda dari sebelumnya? Kenapa harganya jadi naik dan kekurangannya? Oke, pertama kita harus bahas apa yang beda dari generasi sebelumnya. Note 50 ya, Infinix kayak sadar ya kalau mereka nggak bisa selamanya main di segmen murah yang penting kenceng. Nah, di Note 60 5G ini mereka naik kelas ya. Kalau dulu di seri Note 50 kita dikasih 5200 mAh baterainya, tapi sekarang udah ditingkatkan jadi 6500 mAh, yang berarti nih HP ini makin tahan lama di pemakaiannya. Tapi untuk kecepatan pengisian dayanya sama ya, 45 watt. Tampilan fisiknya juga sekarang jauh lebih elegan dengan premium metal desainnya. Modul kameranya juga lebih stylish, yang dulu vertikal ke bawah ini dirotasi jadi horizontal. Chipsetnya juga punya efisiensi daya yang lebih matang, MediaTek Dimensity 7400 Ultimate. Jadi meskipun performanya lagi buas-buasnya nih, dia nggak bakal ngamuk kepanasan karena udah dibekali pendinginnya 3D Ice Core PC Cooling yang bikin HP ini tetap adem. Sektor layarnya juga bener-bener jadi bintang utamanya di sini. Infinix Note 60 membawa panel AMOLED 6,78 inci yang sudah mendukung Ultra XDR dengan resolusi tajam 1,5K. Ditambah lagi refresh rate-nya 144 Hz yang super mulus. Jadi pengalaman visual kalian tuh bakal dimanjakan habis-habisan di HP ini. Baik buat scrolling, media sosial maupun maraton film favorit kalian. Kalau di seri Note 50 itu sebelumnya masih menggunakan Full HD Plus layarnya. Dan juga di Note 60 ini udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 7i yang lebih kokoh pastinya. Tingkat kecerahannya juga gak kalah guys, ditingkatkan jadi 4800 nits. Apalagi kalau kalian sering berada di luar ruangan ya, outdoor seperti itu, ada terik matahari, HP ini pastinya masih kelihatan layarnya. Terus Infinix Note 60 5G ini RAM-nya 8GB pakai LPDDR5X ya. Ini teknologi RAM terbaru yang kecepatannya jauh di atas versi sebelumnya. Di Infinix Note 50 itu pakai LPDDR4X. Nah, pastinya buka tutup aplikasi dan multitasking makin lancar di Infinix Note 60 5G ini. Untuk penyimpanannya dia pakai UFS 2.2. Jadi proses copy data atau loading game itu juga cepat. Nah, untuk OS-nya pastinya pakai Android 16 dan XOS 16. Yang UI-nya cantik, elegan, minimalis ala-ala tetangga sebelah ya. Terus dikasih jaminan updatean OS 3 kali dan keamanan 5 tahun. Oh ya, terakhir di kameranya guys, walaupun sama nih 50 megapiksel OIS dengan Infinix Note 50 sebelumnya, tapi kualitas sensor Note 60 ini punya bukaan lensa aperture 1,59 yang jauh lebih lebar dibanding Note 50 aperture 1,88. Artinya ya, Note 60 ini bakal jauh lebih jago buat foto di tempat gelap karena bisa menangkap cahaya lebih banyak. Terus untuk perekaman di kamera belakang juga udah tembus di 4K ya, 30 fps. Kamera depan juga sama nih, 13 megapiksel, tapi kamera depan Note 60 ini jauh lebih mewah karena udah bisa rekam juga video 4K 30 fps-nya. Kalau gitu langsung aja kita tes hasil kamera dari Infinix Note 60 5G ini. Oke guys, dan sekarang ini dia hasil kamera utamanya 50 megapiksel. Aku rekam di Full HD 60 fps ya di Infinix Note 60 5G ini ya guys. Nah, menurut kalian gimana nih? Ini keadaannya sebenarnya mau mendung tapi cerah aja sih ya, seperti itu. Nah, ini hasil kamera utamanya di 50 megapiksel Infinix Note 60 5G ya. Entah kenapa aku nggak bisa move on ya sama yang dulu seperti itu. Kameranya sama ya, 50 megapiksel seperti itu. Nah, hasil kamera utamanya di Full HD 60 fps. Nah, ini dia aku menggunakan ultrawide-nya di video 0,6 kali. Terus bisa juga jadi 1 kali, 2 kali, 5 kali ya guys, sampai 10 kali. Nih aku coba digital view-nya itu mentoknya kalau untuk video sampai 10 kali ya. Nah, menurut kalian gimana nih hasil kamera utamanya? Dari segi warnanya menurut aku masih oke. Masih pas aja seperti itu yang dihasilkan dari kamera Infinix ini, juga nggak yang terlalu over, pas
kontras kayak gitu yang dihasilkan dari warnanya. Oke guys, ini dia hasil kamera depan di Infinix Note 60 5G di 13 megapiksel. Ini jujur aja ini agak maju banget ya tanganku kayak gini, agak ngezoom seperti itu ya di kamera depannya. Nah ini kalau kena matahari ya standar lah ya untuk kamera depannya 13 megapiksel. Gak bisa kita harapkan juga seperti itu, tapi masih oke. Mungkin untuk kalian yang suka tag video menggunakan kamera depan, video call juga seperti itu. Ini kalau aku kena matahari ya, langit-langitnya tuh, langit-langitnya juga masih kelihatan jelas ya di kamera depan Infinix Note 60 5G ini guys, dari teksturnya. Dan ketika kena cahaya matahari dari kulit aku juga masih oke lah ya di 13 megapiksel. Oke, ini aku rekam di Full HD 60 fps. Menurut kalian gimana guys? Dan kamera depannya juga bisa 4K sama dengan kamera belakang di 30 fps guys. Oke, ini dia hasil kamera utamanya ya, 50 megapiksel. Di aku menggunakan resolusi 4K 30 fps dan menggunakan di dalam ruangan ya. Ini biasa pastinya dibantu dengan lighting ya di dalam ruangan seperti ini. Menurut aku, menurut kalian gimana nih hasil kamera utamanya 50 megapiksel di Infinix Note 60 5G ini ya. Ini dia hasil rekam videonya di kamera depannya 13 megapiksel menggunakan 4K di 30 fps. Nah, gimana menurut kalian guys ya hasil kamera depannya di 13 megapiksel seperti itu. Kebetulan aku menggunakan lightingnya juga. Coba kita menghindar dari lighting seperti itu. Apakah tuh? Ini kalau aku tidak terkena lighting ya di kamera depannya 13 megapiksel. Nah, ini poin yang kalian harus tahu biar nggak cuma bilang kemahalan. Di tahun 2026 ini harga komponen dunia lagi gila-gilaan. Harga RAM, harga storage lagi naik drastis ya. Jadi kalau Infinix mau tetap kasih RAM gede dan storage yang kenceng, kayak di Note 60 ini mereka nggak mungkin jual di harga Note 50 dulu. Pilihannya cuma dua, kasih spek B aja, harga tetap murah, atau spek kelas menengah terbaru tapi harganya naik. Jadi kalau ada yang bilang mending Note 50 ya wajar, karena Note 50 itu diproduksi pas harga komponen lagi murah-murahnya. Oke, sekarang kita bahas apa yang masih kurang di Infinix Note 60 5G ini, supaya kalian bisa mikir dulu sebelum beli. Pertama nih, perhatikan bagian memorinya ya. Di saat RAM-nya udah sangat kekinian pakai LPDDR5X, sayangnya penyimpanan internalnya masih tertahan di teknologi UFS 2.2. Di kelas chipset Dimensity 7400 Ultimate, penggunaan UFS 2.2 ini terasa seperti nanggung aja kayak begitu ya. Artinya meskipun buka aplikasi cepet, copy file juga cepet, itu nggak akan secepat HP yang udah pakai UFS 3.1 ke atas. Yang kedua, buat kalian yang hobi koleksi foto, video, install aplikasi gede, ya kalian harus pintar-pintar nih kelola ruang penyimpanannya karena HP ini nggak punya slot memorinya. Jadi kapasitas 256 GB itu udah harga mati ya, nggak bisa ditambah pakai micro SD kalau penuh. Yang ketiga, soal manajemen daya. Emang baterainya ini 6500 mAh, juara banget. Tapi ingat, pengisiannya hanya 45 watt. Untuk kapasitas baterai 6500 mAh, pengisian 45 watt ini bakal kerasa lumayan lama ya. Bandingkan dengan kompetitor yang punya baterai yang sama, tapi chargingnya lebih ngebut. Oke, kesimpulannya kalau kalian bandingkan sama harga Note 50 tahun lalu, ya kerasa mahal. Tapi kalau kalian lihat kondisi kenaikan harga RAM dunia tahun 2026 ini, harga 4 jutaan itu adalah harga yang realistis yang Infinix kasih ya. Mau gimana lagi? Ayolah guys. Jadi Infinix Note 60 5G ini rekomen ya kalau kalian adalah tipe pengguna yang mementingkan pengalaman visual layar 1,5K dengan refresh rate 144Hz. Ini pastinya benar-benar memanjakan mata kalian. Secara performa, duet Dimensity 7400 Ultimate dan RAM LPDDR5X itu sebenarnya udah cukup ya buat tugas berat harian sampai gaming. 3 kali update OS, 5 tahun keamanan yang membuat HP ini aman pastinya buat investasi jangka panjang. Apalagi baterai 6500 mAh yang udah pakai
pakai teknologi silikon karbon yang bikin bodinya tetap tipis 7,45 mm. Jadi nyaman aja digenggam kayak gitu. Tapi Note 60 ini mungkin bakal bikin kalian sedikit gemes ya karena absennya slot kartu memorinya dan kecepatan chargingnya hanya 45 watt, apalagi masih menggunakan UFS 2.2. Pada akhirnya kembali ke diri kalian masing-masing, apa yang kalian butuhkan. Oke, gimana menurut kalian HP Infinix Note 60 5G ini? Kasih tahu pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan komunitas kalian. Gue Dan, see you next time. Bye.